Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita kembali berjumpa dalam acara renungan harian dan kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan sebuah pujian untuk menghantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tidak akan pernah kami berhenti untuk mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Karena hari ini kami ada, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mau senantiasa mengucap syukur. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan Bapa. Terima kasih saat yang indah hari ini kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Urapan dari Allah boleh menyertai pada waktu kami dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab Nehemia pasal 9 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian, 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun, mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Wih, luar biasa saudara. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, kaki mereka tidak rusak, pakaian mereka juga tidak rusak. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berbicara padang gurun, ya berbicara sesuatu yang mungkin tidak
enak kita dengar. Karena padang gurun suasananya begitu luar biasa. Dan ini terbukti sudah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah saudara, mereka harus lewati padang gurun. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau nanti Anda diizinkan Tuhan pergi ke Israel bersama dengan saya, masuk dari Mesir, kita akan lihat suasana yang begitu luar biasa di padang gurun. Nah saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka ada di padang gurun, saudara, apa yang terjadi saudara? Mungkin suasana dulu sama sekarang beda. Kalau sekarang kita naik bus full AC, mobilnya bagus. Kalau dulu mungkin jalan kaki luar biasa. Tapi ini kita berkata selama 40 tahun Tuhan tidak membiarkan bangsa ini saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada dua hal. Yang pertama kita akan bisa melihat bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya berkekurangan. Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya berkekurangan. Saudara, bagaimana cara Tuhan itu ajaib di tengah-tengah suasana padang gurun. Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan, mereka lewati padang gurun dan tentu ada gunung-gunung tinggi. Tapi gunung tinggi itu tidak seperti yang ada di puncak. Di puncak Cipanas, ya, mungkin di Cianjur, atau mungkin di Malang, ya di Gunung Arjuna, tidak. Gunung itu gunung batu semua dan tidak akan mungkin ada tumbuhan hidup di situ. Ini cara Tuhan yang ajaib, selama 40 tahun mereka tidak akan kekurangan. Bagaimana caranya? Tuhan memberikan mereka mana. Mana itu harus diambil yang secukupnya, tidak boleh lebih saudara. Kalau lebih mana itu akan busuk, dan mana itu sejenis tumbuhan saudara. Ya, tapi mereka tidak boleh ambil lebih. Nah sudah tiap hari, tiap saat saudara, bahkan di dalam Alkitab dengan jelas bahwa Tuhan memberikan mereka burung puyuh saudara. Saudara bayangkan burung puyuh, Tuhan memberikan mereka makan, pakaian mereka tidak rusak, dan bahkan kaki mereka tidak bengkak. Dan ini luar biasa saudara kasih Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan tidak membiarkan umatnya berkekurangan. Perjalanan hidup kita tidak ubahnya seperti menghadapi padang gurun. Seringkali masalah kebutuhan membuat kita menjadi pusing. Maka secara otomatis pikiran kita pun terbawa arus. Ya, kadang-kadang kehidupan kita diwarnai dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Bukankah Alkitab berkata Matius pasal 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Nah saudara yang kasih Tuhan, kadang-kala kehidupan kita seringkali diwarnai seperti itu. Tetapi peristiwa padang gurun mengingatkan kepada kita saudara bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya berkekurangan. Bahkan Tuhan sanggup memberikan kita berkelimpahan. Sekali lagi saya berharap Bapak Ibu kita harus tetap mempunyai iman bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berkekurangan. Nah, sudah bagaimana berkat Tuhan boleh tercurah dalam hidup kita? Jangan hidup kita diwarnai dengan mengeluh, jangan hidup kita diwarnai dengan bersungut-sungut, jangan hidup kita diwarnai dengan keluh kesah, sampai akhirnya kita kehilangan keyakinan bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Yang kedua saudara, yang saya petik di sini bagaimana Tuhan tidak meninggalkan bangsa ini. Yang kedua, bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya sendirian. Suasana padang gurun itu paling tidak enak saudara. Kalau malam dingin, kalau malam dingin, kalau siang panas sekali. Nah sudah bayangkan saat itu saya sempat nginap di daerah Sinai. Daerah Sinai, dan kita peserta yang mau naik ke Gunung Sinai harus berangkat malam supaya matahari terbit. Kita ada di puncak Gunung Sinai. Tapi suasana saat itu -3 derajat. Bayangkan saudara bagaimana dinginnya suasana Sinai. Dan itu
yang dihadapi oleh bangsa ini saudara. Tapi saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak membiarkan umatnya berjalan sendirian. Itu dibuktikan ada tiang awan, ada tiang api. Artinya saudara bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Tuhan tetap melindungi mereka. Tuhan tetap menyertai mereka. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan mengerti apa yang menjadi keluh kesah kita. Bahkan setiap tetesan air mata Dia tahu kita. Nah, oleh karena itu saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini dua pelajaran yang penting. Yang pertama, kalau Tuhan sanggup memelihara umatnya, saudara, Tuhan juga sanggup memelihara kita. Dengan berkat-berkat yang kita terima, Dia sanggup memberkati, bahkan memberikan kita berkelimpahan. Yang kedua, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Saudara, bangsa Israel disertai oleh Tuhan, ada tiang awan, tiang api. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, engkau tidak berjalan sendirian. Engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu hari ini dua pelajaran penting yang kita terima. Mari warnai kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, dengan selalu mengucap syukur, dengan lihat ke depan. Jangan stuck diam di tempat, kita terus maju. Apa yang menjadi rencana Tuhan pasti akan digenapi. Di tengah-tengah tantangan yang begitu luar biasa, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak, bahkan tangan Tuhan yang sanggup menopang kita. Oleh karena itu firman Tuhan menjadi renungan kita bersama hari ini, dan doa saya buat Bapak Ibu, mari kita terus maju bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur kalau bangsa Israel diberkati selama 40 tahun. Bagaimana suasana padang tandus, Tuhan mengubah air pahit menjadi manis di Marah. Bahkan di daerah Elim ada 7 mata air keluar dari batu yang keras. Tuhan mencurahkan air. Kami percaya Tuhan, mukjizat pasti terjadi. Kuasa Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hari ini siapapun kami yang mendengarkan semuanya itu, kami percaya semuanya diberkati Tuhan, menjadikan kami, hidup kami tetap optimis bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ingatkan nanti malam saudara, nanti malam ada IG, Instagram, live Instagram Pendeta Surya Rapali 7:30 sampai 8:30. Ada satu tema, izinkan tangan Tuhan akan memegang kita. Izinkan tangan Tuhan dalam hidupmu, ambil bagian yang terindah. Oleh karena itu saya undang Bapak Ibu sama-sama nanti malam ada acara Instagram, kita bernyanyi bersama, menyembah Tuhan, dan kita dengar firman, lalu kita berdoa bersama-sama. Doa syafaat, saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang membutuhkan doa, tulis di Instagram, nanti tim-tim saya akan nulis itu semua. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih di Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia.